Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini yang saya akan bahas adalah kapan bibit anggur mulai dipupuk dengan menggunakan pupuk kimia. Maka kita akan memperlakukan yang berbeda pada bibit anggur yang kita buat dengan beberapa cara. Jadi bibit anggur yang kami buat di kebun kami, Josgrab Nurseri, kita membuat bibit, kita sesuaikan dengan varietasnya. Dan kita membuat bibit dengan 3 cara. Yang pertama kami lakukan adalah dengan sistem stack atau menghasilkan bibit on road. Artinya tanpa rostok. Perbanyakan secara vegetatif. Ini. Nah, untuk pembuatan bibit secara stack atau on road seperti ini, yang kita ambil adalah cutting yang sudah berwarna coklat. Bagian daripada batang dan cabang tanaman anggur yang sudah tua usianya atau batangnya sudah berubah warna menjadi coklat. Lalu kita ambil sekitar 20 cm untuk kita jadikan cutting. Kalau dihitung ruas 3 sampai 4 ruas. Kita sesuaikan dengan interknotnya. Kalau terlalu panjang ya cukup 3 ruas, kalau pendek interknotnya kita pakai 4 atau 5 ruas. Pertanyaannya, apakah semua anggur impor bagus ketika tanam secara on road? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena faktanya di tempat saya banyak sekali varian-varian impor yang ketika kita tanam grounding di tanah langsung kurang maksimal, mulai dari pertumbuhannya dan produktivitasnya, serta langsungan hidup tanaman itu sendiri, sehingga kita menggunakan rostok. Nah, ini yang pertama kita bahas adalah stack, dan di tempat kami ini yang terbukti justru bagus dikembangkan tanpa rostok atau secara on road adalah varian Jupiter, Carol, dan hanya beberapa varian saja. Yang lain saya rekomendasikan menggunakan rostok. Rostok apa yang baik sesuaikan dengan kontur dan tempat tanam masing-masing. Oke. Yang kedua, sambung sisip. Nanti kita akan berpindah ke tempat pembibitan yang di sebelah sana, karena di sana ada sambung sisip. Cara pembuatan bibit anggur dengan grafting, dengan menyambungkan sisip dari cutting yang belum berakar. Kemudian yang ketiga, menggrafting anggur dengan sambung pucuk. Kita menggunakan rostok yang sudah berakar. Oke, kita bahas yang pertama adalah pemupukannya. Jadi sejak kapan tanaman anggur ini dipupuk? Yang pertama kita aplikasikan pupuk ketika sudah memasuki 5 daun ke atas. Dengan 2 butir NPK Ponska atau NPK seimbang. Kawan-kawan tidak harus menggunakan NPK Ponska seperti saya ini, tetapi yang terpenting adalah grade fertilizernya seimbang antara N, P, dan K. Karena di fase vegetatif dan di awal pertumbuhan ini tanaman membutuhkan unsur hara yang seimbang, nitrogen, fosfat, dan kalium. Gitu ya. Nah, ini yang saya gunakan, NPK Ponska Plus. Kenapa ini saya gunakan? Yang pertama, ini terbukti cukup bagus untuk tanaman anggur di fase vegetatif di tempat saya. Nah, berapa dosisnya? Untuk tanaman yang sudah daunnya lebih daripada 5 ini, kita menggunakan seperti ini. 3 butir saja. Seperti ini. Nih. Jadi kita hanya menggunakan 3 butir. Kita taruh di media tanamnya seperti ini. Nah, ini ya. Masing-masing hanya 3 butir. Kalau butirannya kecil kita menggunakan 4. Nah, ini kecil 4, kalau yang besar 3 saja. Seperti ini. Ini. Di setiap pohonnya, seperti itu ya. Lalu setelah kita tabur seperti ini,
baru kita siram. Tujuannya supaya slow release atau lepas lambat. Nah, ini kita lakukan 2 minggu sekali untuk pemberian pupuk NPK ini pada tanaman bibit anggur yang sedang bertumbuh ini. Ini bibit siap tanam. Nih, usianya sudah hampir 3 bulan bahkan ini. Akar sudah tembus nih. Siap digronding kalau bibit ini. Dan ini langsung di bawah greenhouse yang terkena sinar matahari panas. Jadi tanaman sudah terlatih dengan panas matahari. Jadi kita tidak perlu melatihnya untuk dikenakan sinar matahari karena ini memang sudah terbiasa di tempat yang terkena sinar matahari langsung seperti ini atau sinar matahari di bawah greenhouse. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk bibit anggur yang telah melampaui 5 daun kita aplikasikan 3-4 butir. Untuk yang 4 daun ke atas sampai 4-5 daun itu pengaplikasian pertama cukup 2 butir saja. Jangan pernah berpikir dengan pemberian pupuk yang lebih banyak tanaman menjadi lebih baik. Karena jika overdosis menyebabkan bibit anggur ini mati, daunnya layu. Jadi semua yang berlebihan tentunya tidak baik karena kita sesuaikan dengan kebutuhan. Karena penyerapan nutrisi ini di akarnya ini tanaman ini belum butuh terlalu banyak karena ini sedang bertumbuh dan belum bercabang ya. Dan tunas air yang tumbuh harus kita buang seperti ini misalkan. Jadi untuk bibit ini kita tidak memelihara tunas air. Nah, seperti ini. Tunas air harus kita buang semua nih. Sulur juga harus kita buang. Karena buang-buang nutrisi ini. Oke. Ini bibit anggur yang kita kembangkan secara on road atau kita buat secara stack. Varian Jupiter. Cukup banyak kalau bibit ini. Ada juga yang untuk ukuran 2 meter. Kita berpindah ke bibit anggur yang hasil sambung sisip. Seperti ini kondisinya. Bibit hasil sambung sisip yang belum kita pupuk. Belum subur. Tetapi ini sudah berakar. Karena kalau ini belum berakar, tanaman ini sudah pasti kering dan mati. Kenapa demikian? Karena tanaman ini saya taruh langsung sejak seprut seperti ini. Nih, ini baru seprut juga. Di bawah greenhouse yang tidak terhalang pohon yang sudah tumbuh. Artinya sinar matahari ini menembus langsung dan sangat panas. Sehingga secara naluri alamiah tanaman ini akan terus mempertahankan hidupnya dengan mengeluarkan akar untuk menyerap nutrisi dan menghidupi daripada entres yang sedang kita sambungkan ini. Oke. Nah, di saat seperti ini, nah ini terjadi defisiensi unsur hara atau kekurangan unsur hara. Ketika seprut, ini hasil sambung sisip ya nih, terlihat seprut, akar baru beberapa saja yang tumbuh sehingga suplai nutrisi ke daun ini berkurang atau kurang cukup karena kita belum melakukan pemupukan. Nah, setelah seperti ini, yang kita lakukan adalah memberikan pupuk NPK seperti ini 2 butir saja. Jangan terlalu besar, yang kecil saja. Nih, seperti ini. Kita menggunakan 2 butir. Oke, nah seperti itu ya. Ini 2 butir saja yang kita berikan. Nanti kita siram. Lalu daun-daun yang rusak seperti ini atau yang berkerut kurang bagus kita buang. Nah, seperti ini kita buang. Nah, meskipun ini seperti ini ya jelek, ini sudah berakar sangat kuat. Kita lihat nih media tanam ini tanah dan sekam mentah, agak berat memang. Dan ini kuat terangkat, artinya meskipun itu baru tumbuh, tanaman ini membangun akar terlebih dahulu. Sehingga ketika kita pupuk, dia langsung menyerap nutrisi. Oke. Berbeda dengan kita membuat bibit anggur di tempat teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung seperti ini, tidak di tempat panas, maka tanaman akan menumbuhkan daunnya dulu dan akarnya menyusul. Jadi seringkali
anggur ini daunnya telah lebih dari 7 daun, tetapi akarnya belum maksimal atau bahkan ada yang baru 1-2 saja, belum tumbuh. Nah, seperti apa hasilnya yang telah kita aplikasikan pupuk 1 minggu yang lalu dari proses bibit sambung sisip ini, seperti ini, ya. Ini yang 5 hari yang lalu kita pupuk, kondisinya tadinya jelek, sekarang sudah vigor dan kuat menopang batangnya sendiri, jadi tidak lembek kaku nih. Nih, tanpa pegangan dia bisa berdiri. Varian Sansekerta ini. Nih, lihat varian Julian pun sama. Nih, ketika kita aplikasikan pupuk, ini yang lain belum kita pupuk, karena ini sebagai contoh efek daripada pupuk yang kita aplikasikan barusan betul-betul berdampak pada bibit anggur dan seperti ini hasilnya. Nih, internotnya tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang justru tidak baik karena batangnya masih muda, nanti akan patah dan cenderung lembek biasanya. Dengan tanaman terkena sinar matahari langsung ini internotnya ideal, tidak terlalu panjang dan batangnya kaku, kuat untuk menopang dari daunnya ini, meskipun tanpa pegangan. Oke. Ini nanti kita akan aplikasikan di 1 minggu ke depan sudah ada perubahan yang signifikan begitu kita pupuk. Nah, jadi daun-daun yang jelek begini kita buangi. Nah, ini baru kita berikan pupuk 2 butir seperti ini. Gak usah banyak-banyak karena ini butuhnya belum banyak. Oke. Semua kita berikan 2 butir. Nanti 2 minggu ke depan ini sudah lebih dari 40 cm dengan aplikasi pupuk ini. Jadi kelebihannya membuat bibit anggur yang dikenakan terpaan sinar matahari langsung seperti ini, tanaman perakarannya akan menjadi lebih kuat. Nah, ini daunnya sudah mulai normal ya, sudah mulai bagus. Kenapa bibit anggur yang jelek ini yang saya jadikan contoh? Karena biar kawan-kawan tahu cara merawat bibit anggur dan hasilnya seperti apa dari proses pemupukan yang kita lakukan pada saat ini. Kalau yang di sebelah sana sudah bibitnya sudah jadi, sudah subur semua. Tentunya kawan-kawan yang ingin ditanyakan adalah prosesnya. Kalau sudah jadi biasanya sudah bukan untuk belajar ya, karena udah bisa, udah jadi. Biasanya pembelajaran seperti ini, cara penanganannya dan lainnya, sehingga nanti menjadi bibit yang bagus. Contohnya seperti ini. Ini untuk varian Velas. Nih, kita di bibit seperti ini, kita mengaplikasikan NPK 7 butir. 2 minggu sekali. Pupuk rutinnya adalah PSB. Ini sudah sangat vigor. Sama, ini daun Jupiter. Nih. Kalau ini bibit anggur Jupiter yang kita tanam sama polybagnya langsung, karena ini adalah pesanan seseorang. Jadi kalau beli bibit anggur Jupiter ukuran 2 meter, di saya memang saya siapkan seperti ini. Kita tanam sama polybagnya, nanti ketika mau dikirimkan baru kita ambil. Supaya mudah untuk setting batang ini. Ini sampai ujung nih. Ini para-para tingginya 2 meter dan ini telah melampaui 2 meter nih. Sangat vigor, sangat aktif nih. Jadi seperti ini. Untuk bibit anggur di atas atau di 2 meter ke atas. Semua kita tanam seperti ini untuk memenuhi pesanan ukuran 2 meter. Karena memang ada beberapa teman yang pengen menanam tetapi bibitnya langsung masuk ke para-para, jadi memakan proses yang lebih cepat. Ini sama juga. Kalau untuk yang sambung pucuk, nanti saya akan kasih contoh di sebelah sana. Nah, ini sama, ini Jupiter yang akan kita kirimkan untuk pesanan ukuran 2 meter. Sangat subur dan aktif pucuknya nih. Ini kita tanam sama polybagnya. Jadi nanti ketika akan kita kirimkan, kita angkat polybagnya. Karena ini untuk rambatan dan sekaligus ukuran tinggi 2 meter, karena para-para ini 2 meter ya. Dan ini mudah kalau seperti ini untuk tanaman merambat, karena kita tarik benang,
dan perawatannya pun lebih mudah sebelum bibit kita kirimkan. Kita akan berpindah ke bibit hasil sambung pucuk. Oke. Dan ini adalah bibit anggur hasil sambung pucuk ya yang kita lakukan. Nih, kita buat dengan sambung pucuk. Jadi ini Rostock, anggur varian Rostock. Ada Isabella, Dogrit, RM, dan Kober 5BB. Ini kita sambung pucuk. Dan pemupukannya untuk bibit yang ini kita menggunakan 5 butir. Kenapa lebih banyak? Pohon ini sudah saya tanam dan sudah sangat kuat perakarannya. Karena ini varian Rostock yang usianya sudah 4 bulan. Baru kita, nih batangnya sudah mulai berubah coklat, baru kita sambung pucuk. Jadi pengaplikasian pupuk yang lebih banyak pada bibit yang hasil sambung pucuk ini tujuannya adalah untuk menggenjot pertumbuhan daripada skion atau entres yang kita sambungkan ini. Yang kedua, akar telah siap untuk menerima nutrisi atau membutuhkan nutrisi dan siap untuk memakan nutrisinya karena memang perakarannya sudah sangat kuat. Kita aplikasikan 5 butir. Seperti ini. 5 ya. Jadi untuk yang hasil sambung pucuk kita mengaplikasikan pupuk dengan jumlah yang lebih banyak daripada hasil yang sambung sisip. Kenapa demikian? Kalau sambung sisip Rostock yang kita gunakan perakarannya belum maksimal, tetapi kalau hasil daripada sambung pucuk ini memang Rostocknya sudah tumbuh hidup dan usianya juga sudah cukup lama dan akar telah mapan. Artinya akar justru membutuhkan nutrisi untuk menghidupi entres ini. Sangat kuat. Dan bibit seperti ini siap grounding karena akarnya telah lebat. Jadi seperti itu. Jadi membuat bibit anggur atau bibit anggur yang kami buat di kebun kami lakukan dengan 3 cara. Ini varian Gosvi ya. Kita lakukan dengan 3 cara, yaitu on road atau stack, sambung sisip, dan sambung pucuk. Dan semuanya untuk di bibit di saya langsung saya kenakan sinar matahari sejak awal pembuatan bibit. Jadi tidak kita teduhkan, ini seperti ini. Di bawah greenhouse yang sinar mataharinya langsung. Ini sebagai contoh nih. Ini bahkan sekam mentah yang kami gunakan pada tumbuh nih. Dan ini sudah seprut nih. Sudah seprut, ini juga sudah mulai seprut. Dan ini juga seprut di sini di bawah terik matahari. Dengan bibit seperti ini kita akan menghasilkan bibit dengan perakaran yang cukup kuat, berbeda dengan yang ditaruh di tempat teduh dari pembuatannya. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.